Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yusuf Trifai dari IAIN Ponorogo kelas BAIG angkatan 2018. Di sini saya mewakili dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yusuf Trifai, yang kedua Mbak Agustin binti Kamelia, dan yang ketiga yaitu Mbak Widya Atika Putri. Oke, dari kelompok 8 akan menyampaikan mengenai analisis materi fikih di Madrasah Aliyah kelas 10 semester genap. Bagaimana penjelasan materi-materi yang ada di kelas 10 semester genap di Madrasah Aliyah akan kami tampilkan penjelasannya di PowerPoint berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai studi materi mata pelajaran fikih di MA kelas 10 semester genap kurikulum 2013. Nih anggota kelompok saya dari kelompok 8 yang akan menyampaikan materi fikih kelas 10 di Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu pembahasan. Dari kelompok 8 akan membahas yang pertama yaitu mengenai fikih kelas 10 semester genap. Ya, yang pertama akad dan kepemilikan, yang kedua perekonomian Islam, dan yang ketiga wakaf, hibah, sedekah dan hadiah, yang keempat wakalah dan sulhu, dan yang kelima terakhir hukum bank, riba dan asuransi. Jadi dari kelompok 8 akan membahas mengenai 5 subbab ini. Ini adalah suatu materi yang ada di kelas 10 Madrasah Aliyah. Oke, yang pertama kepemilikan dan akad itu ya. Oke, pengertian kepemilikan ini yang pertama. Jadi menurut istilah, secara istilah adalah kepemilikan berarti suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Jadi kepemilikan itu suatu wewenang yang mendapatkan hak kepada orang tersebut. Itu suatu kepemilikan. Nah, di sini ada sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan itu apa? Ya, ini yang pertama yaitu barang atau harta belum ada pemiliknya secara sah. Ihrajul mubahat. Ihrajul mubahat itu suatu barang yang belum diketahui pemiliknya, jadi tidak ada status barang tersebut yang memiliki. Kemudian yang kedua yaitu barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad bil uqud. Nah, dengan akad bil uqud itu dengan akad. Kemudian yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan bil kholayah namanya. Bil kholayah itu warisan. Warisan adalah suatu tinggalan yang dimiliki oleh orang yang sudah mati. Nah, ketika orang mati, ada orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta-harta yang berharga, itu disebut warisan. Oke. Kemudian sebab kepemilikan yang keempat yaitu harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan minal mamluk gini ya. Perkembangbiakan itu contohnya seperti peternakan bisa, pertanian bisa, seperti itu. Ya, langsung saja saya jelaskan secara singkat. Kemudian macam-macam kepemilikan. Ya, ini. Yang pertama yaitu kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Jadi kepemilikan penuh itu kepemilikan yang semua haknya terdapat di orang tersebut. Jadi kepemilikan penuh itu namanya. Ya, ini yang kedua yaitu kepemilikan manfaatnya. Kepemilikan manfaat yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatnya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Jadi kepemilikan ini tidak kepemilikan penuh. Yang diambil di garis besar yaitu kepemilikan seorang terhadap benda
itu atau barang terbatas. Jadi itu kepemilikannya terbatas dan tidak secara penuh. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kepemilikan materi. Kepemilikan materi yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang yang terbatas. Nah, kepada penguasa materinya saja. Jadi materinya saja itu yang dapat dikuasai, tidak sepenuhnya. Itu mengenai macam-macam kepemilikan. Kemudian ihrajul mubahat. Ihrajul mubahat itu apa? Ihrajul mubahat, pengertian ihrajul mubahat yaitu barang bebas, yang maksudnya adalah boleh seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Ya. Kemudian mengenai kalafiah. Nah, kalafiah yaitu ini, kalafiah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempatkan yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Nah, kalafiah itu seperti ya, macam-macam kalafiah. Ya, yang pertama yaitu kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Nah, ini adalah peralihan kepemilikan ya, seperti ini. Kan ada waris, ada tinggalan dari orang yang mati yang dimiliki awalnya ketika masih hidup, kemudian ketika orang tersebut meninggal, maka harta tinggalannya tersebut pindah tangan. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai ihyatul mawat. Ihya itu menghidupkan, mawat itu yang mati. Nah, ini sebagai berikut. Ihyaul mawat ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Jadi seperti di hutan lebat, itu adalah merupakan lahan yang belum ada kepemilikannya, itu boleh dirawat. Jadi dirawat, dibersihkan seyogyanya. Nah, tidak hanya itu, ihrajul mawat itu juga ada syarat membuka lahan baru ini. Yang pertama yaitu tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih orang lain boleh mengambilnya sisanya. Jadi syaratnya ketika kita menghidupkan lahan yang baru itu ketika kita sudah merasa cukup itu harus berhenti. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan karena masih ada orang lain yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada kesambukan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Nah, jadi penguasaan tanah tersebut harus berkesinambungan, artinya harus berkelanjutan langsung. Ketika merawat ya harus dirawat terus menerus. Oke. Kemudian pengertian akad ya. Mengenai akad. Akad menurut bahasa, akad secara bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan secara istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dan dengan orang yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Ya, jadi ini suatu perjanjian ya dari orang ke satu dan orang yang kedua. Itu ada perjanjian mengenai akad. Nah, ini rukun-rukun akad. Yang pertama yaitu dua orang atau lebih melakukan akad transaksi disebut akidain. Jadi dua orang atau lebih itu rukunnya akad harus ada tersebut. Kemudian sigot yaitu ijab kabul. Ijab kabul artinya serah terima. Jadi antara orang satu itu menyerahkan dan orang yang kedua itu menerima. Kemudian yang di akhirnya saling menerima. Kemudian yang ketiga ma'aqud alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan. Jadi ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya itu belum memenuhi rukun akad. Kemudian syarat akad. Ini. Yang pertama, syarat orang yang bertransaksi antara lain. Nah, ini syarat orangnya ya. Itu harus berakal, balik, mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Nah, ini syarat orangnya ya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu syarat barang yang diakadkan antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Jadi suatu barang itu harus jelas
dari segi fisik dan jelas dari segi keterangannya. Kemudian yang ketiga syarat sigot, yaitu dilakukan dalam satu majelis ijab kabul. Harus ucapan bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Jadi antara orang satu dan orang yang kedua itu ada di tempat tersebut, dalam satu tempat. Ya, kemudian mengenai macam-macam akad. Ini yang pertama yaitu akad lisan. Akad lisan yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan, itu mengenai akad lisan. Kemudian yang kedua akad tulisan. Akad tulisan itu dilakukan secara tertulis, ya. Kemudian akad perantara utusan, itu akad yang diwakilkan. Nah, itu macam-macam akad. Kemudian akad isyarat. Akad isyarat itu digunakan biasanya kepada orang yang kurang, ada yang kurang lah di tubuhnya, ya. Itu bisa menggunakan isyarat atau yang dinamakan kode itu, ya. Kemudian akad taati, ya, itu saling memberikan. Akad taati. Kemudian perekonomian dalam Islam, ya, ini bab 2, ya. Perekonomian dalam Islam. Yang pertama jual beli. Nah, ini istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pindah hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini jual beli tadi sudah dikatakan mengenai ijab kabul, dan ada akad, itu suatu tukar menukar yang dimana efeknya dapat berpindah hak kepemilikannya, itu mengenai jual beli. Kemudian rukun jual beli, ya. Yang pertama yaitu ada penjual. Nah, jadi ada penjualnya, rukunnya. Kemudian yang kedua ada pembeli, ada pembelinya. Kemudian yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar. Yang kelima ada lafal ijab kabul. Jadi harus ada barang untuk yang ditukarkan, dan kemudian tidak ada hanya barang, kemudian juga ada lafal ijab kabulnya, artinya ada serah terimanya. Oke. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan, ini syarat barangnya. Barang itu suci, artinya bukan barang najis. Nah, seperti kasus yang terjadi pada saat ini banyak ditemui dalam masyarakat, itu menjual pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu kan suatu yang tidak najis, suatu yang najis, ya, suatu yang tidak suci maksudnya. Nah, jadi itu melakukan jual beli dengan hal yang najis itu tidak boleh, ya, secara hukum tidak boleh. Jadi bagaimana supaya, ya, gak supaya, ya, jadi kalau membeli atau menukar itu anggap saja ini upahnya dari pembelian pupuk tersebut, seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan akad jual beli. Kemudian yang kedua barang itu bermanfaat. Jadi pembelian barang yang tidak bermanfaat itu tidak boleh. Kemudian yang tiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Nah, ini sudah jelas, ya, barang itu milik sendiri. Kalau tidak milik sendiri harus ada izin dari pemiliknya. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepada pemiliknya. Nah, kelima ini, ya, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Jadi barang itu harus jelas. Kemudian syarat penjual dan pembeli. Nah, ini syarat penjual dan pembeli berakal sehat, itu pasti, atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan orang lain, sudah dewasa balik. Yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, jadi tidak menghambur-hamburkan harta. Oke, kemudian mengenai apa ini? Jual beli yang terlarang, ya, ini jual beli yang terlarang. Yang pertama yaitu jual beli yang sah tapi terlarang. Ini ada macam-macamnya. Jual beli yang sah tapi terlarang. Contohnya yaitu jual beli yang harganya di atas harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar, menghadang. Jadi ini jual beli yang
terlarang, sah tapi terlarang. Kemudian yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain, itu juga tidak boleh. Nah, jual beli untuk alat maksiat, jual beli dengan cara menipu, jual beli yang mengandung riba, itu yang jual beli yang terlarang. Ya, yang sah tapi terlarang, itu jual belinya. Kemudian jual beli terlarang dan tidak sah, ini jelas orang tidak boleh. Jual beli sperma binatang, itu yang ada di makalah ya, sudah dijelaskan, sudah tertulis. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, jadi menjual peternakan ketika peternakan itu masih di dalam kandungan hewan, itu tidak boleh karena belum jelas barangnya. Nah, itu tidak boleh. Oke, kemudian khiyar. Apa itu khiyar? Nih, khiyar secara bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu tawar menawarnya. Jadi ketika sudah tawar menawar itu kita melakukan pembatalan atau persetujuan yang dilanjutkan, itu di dalam khiyar, artinya ada negosiasi ya. Negosiasi. Kemudian musaqah. Nah, ini musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Yang pertama yaitu musaqah. Nah, ini musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarapan untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Jadi itu suatu kerjasama ya, kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap kebun, dan jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Untuk pembagi hasil itu jumlahnya kesepakatan bersama, perjanjian disebutkan dalam akad, itu musaqah. Kemudian mengenai muzara'ah. Nah, ini muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benih dari yang punya tanah. Nah, ini beda dengan musaqah. Kalau musaqah itu semuanya benih dibebankan oleh penggarap kebun, sedangkan muzara'ah ini semuanya mengenai benih-benihnya itu ditanggung oleh pemilik tanah. Jadi penggarap kebun itu hanya melakukan pekerjaannya saja, modalnya itu dari pemilik kebun. Kemudian muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya digarap penggarap. Nah, ini berbeda dengan keduanya. Musaqah ini kerjasama, sedangkan mukhabarah itu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap kebun, itu semua dibebankan oleh penggarap kebunnya. Jadi penggarap kebun itu memodali benihnya, memodali penyiramannya dan lain sebagainya. Itu mukharabah. Langsung saja. Kemudian syirkah ini. Ya, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Ini secara garis besar adalah kerjasama. Pengusaha besar ini seperti ini. Kalau di dalam Islam seperti itu. Kemudian mudharabah. Mudharabah yaitu suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Nah, ini berbeda dengan tadi mudharabah ya. Kalau ini tidak berkebun tapi pengusaha ya, tapi bedanya di sini jika ada kerugian itu ditanggung pemodal. Nah, kemudian murabahah. Nah, ini murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi ini saling keterbukaan ya, antara barang yang dijual itu
sifatnya bagaimana, harganya itu saling keterbukaan. Kemudian salam, ini salam menurut istilah jual beli, model salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan pembayarannya barang dilakukan di hari kemudian. Seperti hutang piutang, ini juga dapat dikatakan seperti itu. Mengenai salam ya sudah jelas. Kemudian yang ketiga, wakaf, hibah, sedekah. Apa itu wakaf? Nah, ini wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar manfaatnya. Itu wakaf ya. Jadi menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk suatu yang benar. Dalam kata lain, wakaf adalah pemberian. Wakaf itu ketika orang memiliki harta yang berlebih, itu mewakafkan hartanya. Oke. Kemudian hibah nih. Secara istilah, hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah ke pemilihannya saat akad hibah dinyatakan. Hibah itu adalah pemberian. Ini garis besarnya. Nah, ini kemudian sedekah. Secara etimologi, sedekah asal kata bahasa Arab sodakoh yang berarti suatu pemberian diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi sedekah itu harus ikhlas ya. Itu mengenai sedekah. Sedekah itu biasanya orang tersebut menyukuri nikmat atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian hadiah. Hadiah secara etimologi adalah pemberian sesuatu kepada orang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Jadi ketika orang tersebut mengalami kemenangan ya, itu ada hadiahnya. Hadiahnya diberikan. Kemudian hukum bank, riba dan asuransi. Ini yang pertama yaitu secara istilah teknis riba ya. Yang pertama riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba itu adalah sesuatu tambahan. Riba itu tambahan yang pengambilannya itu secara batil. Itu mengenai riba. Ini dasar hukumnya terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jelas dalam Al-Quran. Kemudian mengenai bank. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Ini pengelolaan uang ya, bank secara garis besar pengelolaan uang. Kemudian mengenai asuransi. Apa sih asuransi itu? Ini asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian. Jadi ini ada perjanjian yang meyakinkan sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Nah, ini adalah suatu perjanjian yang jelas ya mengenai asuransi. Oke, tersebut adalah materi-materi kelas 10 Madrasah Aliyah dari kelompok 8. Penyampaiannya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Oke, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.